Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama pada semester 2 Sejarah Indonesia. Dan pada semester 2 ini kita akan membahas 4 bab. Namun kali ini kita akan membahas bab 1 terlebih dahulu dengan materi pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Namun sebelum kita membahas tentang kedatangan Jepang, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetisi dasar apa yang harus kita capai pada bab 1 ini. Kompetisi dasar kali ini ada 3.5, yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Untuk mencapai kompetisi dasar ini ada 4 subbab yang akan membantu kita untuk mencapai kompetisi dasar ini. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin satu dulu, yaitu kedatangan Jepang di Indonesia. Langsung saja, kedatangan Jepang di Indonesia. Bisa kalian lihat foto yang ada di sebelah kiri. Foto yang ada di sebelah kiri ini merupakan gambar dari Kaisar Hirohito, yang merupakan pemimpin Jepang pada dekade 1920-an. Nah, pada awal kepemimpinannya, kekuatan Jepang mulai tumbuh dan digunakan untuk memperluas kekuasaan. Terbukti sepanjang tahun 1939 sampai 1941, Jepang memperluas wilayahnya hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dan juga Jepang dapat menguasai Indonesia yang pada saat itu Belanda sedang berada di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang proses masuknya Jepang di Indonesia. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Jepang terlebih dahulu melakukan penyerangan yang pada tanggal 7 Desember 1941. Jepang berhasil menyerang dan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Dan untuk menghadapi Jepang pada serangan ini, pada tanggal 15 Januari 1942, negara sekutu membentuk pasukan gabungan yang disebut American British Dutch Australian atau ABDACOM untuk melawan Jepang pada saat itu. Namun Jepang tetap berusaha meningkatkan ekspansinya ke wilayah-wilayah di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Nah, sehingga pada tahun 1942 merupakan tahun kedatangan Jepang ke Indonesia. Serangan pertama Jepang ke Indonesia diarahkan ke Pulau Kalimantan. Yang pertama kali diserang adalah Tarakan, Balikpapan, Samarinda, dan Kota Bangun. Kenapa kota-kota Kalimantan yang pertama kali diserang? Karena Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan minyak bumi yang melimpah. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukannya ke Palembang dan berhasil menguasainya. Jatuhnya Palembang ke tangan Jepang memudahkan Jepang untuk menyerbu Pulau Jawa yang merupakan pusat kekuatan militer dan pertahanan kolonial Belanda. Dan setelah berhasil menguasai Palembang, pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil menguasai Teluk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dan sehingga untuk menghindari jatuhnya korban sipil, Belanda akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942 mengumumkan bahwa Batavia menjadi kota terbuka, yang artinya Batavia tidak lagi menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, Bandung menjadi pusat pertahanan dan pemerintahan Hindia Belanda. Namun, karena Belanda mendapatkan tekanan dari Jepang, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Letnan Jenderal Terpoten dari Belanda menandatangani dokumen penyerahan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Imamura pihak Jepang di lapangan terbang Kalijati, Jawa Barat. Sehingga itu menandakan bahwa wilayah Indonesia pun berpindah tangan dari Belanda ke Jepang. Setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana sambutan bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Bangsa Indonesia pada umumnya menyambut gembira kedatangan Jepang. Ucapan Banzai Banzai yang berarti selamat datang dalam bahasa Jepang mewarnai awal kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia bertujuan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan bangsa Barat seperti
seperti Belanda. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jepang, dan Jepang mengaku sebagai saudara tua kepada bangsa Indonesia untuk melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh Barat. Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda untuk menarik simpati dan dukungan bangsa Indonesia terhadap Jepang, yaitu dengan memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah Belanda. Salah satunya yaitu Jepang mengizinkan dikibarkannya bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru, yang pada saat pemerintahan Belanda hal ini sangat dilarang. Selanjutnya, rakyat Indonesia boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya bersamaan dengan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Selain itu, melalui siaran radio, Jepang menyebarkan propaganda bahwa barang-barang buatan Jepang sangat menarik dan harganya murah, sehingga mudah bagi bangsa Indonesia untuk membelinya. Hal ini membuat tidak hanya kalangan-kalangan tertentu yang dapat menikmati barang-barang yang menarik dengan harga murah. Nah, beberapa faktor inilah yang menjadikan penyebab pada awalnya kedatangan Jepang mendapatkan sambutan baik dari bangsa Indonesia. Setelah melihat bagaimana sambutan bangsa Indonesia terhadap Jepang, kedatangan Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia. Apa itu pembentukan pemerintahan? Jadi, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat atau yang sering dikenal dengan Tentara ke-25 yang menguasai Pulau Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 yang menguasai Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Nah, pemerintahan ini juga diperkuat dengan Angkatan Laut. Dan yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut atau yang sering dikenal dengan Armada Selatan kedua yang menguasai Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Selain membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk susunan pemerintahan militer. Pemerintahan militer pada masa pendudukan Jepang hanya bersifat sementara. Susunan pemerintahan militer dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Gunseirikan atau Panglima Tentara. Disebut juga Saiko Shikikan, Panglima Tertinggi. Gunseirikan pertama kali diduduki oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua, Gunseikan, Kepala Staf Militer. Gunseikan pertama kali dijabat oleh Mayor Jenderal Shizaburo Okazaki. Dan yang ketiga adalah Gunseibu, bertugas sebagai koordinator pemerintahan militer yang memiliki fungsi sebagai gubernur. Nah, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang disebut juga Osamu Seirei. Selanjutnya, selain susunan pemerintahan, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil. Sistem pemerintahan sipil tersebut membagi pemerintahan menjadi beberapa tingkatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27, sistem pemerintahan daerah pada masa pendudukan Jepang dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah Shu atau Kresidenan, dipimpin oleh Shukocan atau yang bertugas sebagai penguasa legislatif dan eksekutif. Dan yang kedua adalah Si Kota Praja, yang ketiga Ken Kabupaten, keempat Gun Kewedanan atau distrik, yang kelima Son Kecamatan, dan yang keenam Ku Kelurahan atau desa. Namun di Indonesia terdapat 2 daerah yang tidak menerapkan sistem pemerintahan sipil tersebut. Kedua daerah tersebut yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Karena pada masa pendudukan Jepang, kedua daerah ini merupakan daerah istimewa atau kochi. Nah, selanjutnya, kedatangan Jepang ini di Indonesia awalnya disambut dengan sukacita. Akan tetapi, rakyat Indonesia lambat laun menyadari bahwa kedatangan Jepang untuk menggantikan Belanda sebagai penguasa Indonesia. Nah, kenapa Jepang dapat diterima baik? Karena Jepang memberikan atau menerapkan propaganda-propaganda untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Dan untuk pembahasan